Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Pada minggu ini kita merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Sebelum ibadah kita mulai, perkenankan majelis gereja menyampaikan berita jemaat. Yang pertama, dengan masih memperhatikan situasi yang ada, juga memperhatikan himbauan dari pemerintah dan juga persekutuan gereja-gereja di Indonesia, maka Majelis GKJ Salatiga memberitahukan bahwa ibadah minggu di gereja, baik ibadah umum maupun kategorial, selama bulan Juni masih diselenggarakan secara daring atau online. Jemaat tetap bisa mengadakan ibadah di rumah atau bersama dengan keluarga masing-masing dengan mengakses video ibadah online yang disediakan oleh gereja. Jika ada perkembangan, aturan atau himbauan dari pemerintah, majelis akan memberitahukan selanjutnya. Persembahan syukur dalam ibadah bisa dihimpun melalui bendahara blog atau kelompok PA sesuai dengan kondisi. Untuk selanjutnya bisa diserahkan ke kantor gereja atau bisa ditransfer melalui rekening gereja, yaitu melalui BRI atas nama Wiji Astuti atau BCA atas nama GKJ Salatiga. Nomor rekening tertulis di warta jemaat yang dapat dilihat di website GKJ Salatiga atau dibaca melalui media sosial WhatsApp di grup GKJ Salatiga. Yang kedua, Rioyo Unduh-Unduh GKJ Salatiga. Hari ini bertepatan dengan Minggu Pentakosta, GKJ Salatiga mengadakan Rioyo Unduh-Unduh atau Hari Raya Penuaian. Hari Raya Penuaian ini kita lakukan sebagai bentuk persembahan syukur tahunan. Karena situasi di tengah pandemi COVID-19 ini, maka persembahan unduh-unduh diwujudkan dalam amplop khusus yang akan dibagikan kepada jemaat atau disediakan oleh jemaat sendiri dengan diberi tulisan persembahan unduh-unduh atau persembahan syukur tahunan, atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKJ Salatiga dengan mohon diberi keterangan persembahan unduh-unduh. Selain persembahan unduh-unduh, pada tanggal 31 Mei sampai 7 Juni 2020 ini, jemaat juga diberi kesempatan untuk mengumpulkan celengan aksi puasa Paskah yang akan kita gunakan dalam program solidaritas bagi sesama, khususnya untuk bantuan studi mahasiswa. Selamat menghayati syukur kepada Tuhan, selamat menghaturkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, pelayanan katekisasi baptis atau CD diselenggarakan via online melalui WA Group katekisasi. Namun untuk pelayanan sakramen baptis dan CD bagi warga dewasa masih ditunda pelaksanaannya. Yang keempat, pelayanan konseling pastoral juga dilayani secara online via WA. Jemaat yang membutuhkan konsultasi atau dukungan doa dari pendeta bisa menghubungi nomor WA pendeta seperti yang tertulis di warta jemaat. Yang kelima, pelayanan ibadah minggu saat ini dilayani oleh Pendeta Hari Prihanto, Pendeta Stefanus Yosi Nugraha, dan Pendeta Wiji Astuti. Demikian berita jemaat minggu ini. Berita jemaat secara rinci dapat dibaca di warta jemaat yang telah disebarkan melalui media sosial ataupun link website GKJ Salatiga. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Masuk.
Pentakosta, hari ini kita peringati bersama indahnya sinar mentari pagi. Semakin meneguhkan hati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Roh Kudus dicurahkan, menolong, menghibur, dan menguatkan, agar kita berani menjalani hari-hari dalam berbagai pergumulan, agar gereja ditopang untuk melakukan karya pelayanan. Kini dalam sujud dan bakti, di tengah pergumulan hidup yang tiada henti, kita membuka diri, hidup dalam tuntunan Roh Suci. Oh Roh Kudus Ilahi, tolonglah kami, agar umat-Mu bersatu hati hidup dalam kasih sejati, sehingga dunia penuh damai surgawi, dan hanya nama Tuhan yang selalu dipuji. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Umat yang dikasih Tuhan, marilah ibadah Minggu Pentakosta dan Rioyo Unduh-Unduh pada saat ini kita khususkan dan kuduskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara, hari Minggu ini kita merayakan Pentakosta, yaitu memperingati turunnya Roh Kudus yang selalu kita rayakan 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan dalam ibadah saat ini kita menghayati sebuah tema, menerima aliran hidup dari Roh. Melalui tema ini, kita diajak untuk membuka hati dan diri bagi karya Roh Kudus dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita mendapatkan aliran kekuatan yang menghidupkan harapan dan semangat hidup, menghidupkan semangat kasih dan pelayanan, menghidupkan karya bagi Tuhan dan sesama. Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Maka selayaknya lah kita bersyukur
atas aliran hidup dari Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus dicurahkan kepada kita menjadi tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya terus ada, menghidupkan, menuntun, dan menguatkan kita, agar kita tidak lelah dan tidak lemah dalam menjalani hidup dan karya anugerah-Nya. Namun sungguh kita mengakui bahwa kita sering hidup tanpa tuntunan Roh Kudus. Dosa menghalangi kita, sehingga kita menolak kuasa Roh Kudus bagi hidup kita, dan kita hidup jauh dari kehendak Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa pribadi sejenak.
Ya Tuhan, kami memohon ampun atas kesombongan diri kami yang membuat kami mengabaikan kuasa Roh Kudus yang Kau alirkan bagi kami, sehingga kami pun sering bersikap sombong kepada orang lain, sering menyakiti, memfitnah, dan menghakimi. Ampuni kami, karena kami sering tidak menyadari bahwa Roh Kudus hadir memberikan kekuatan yang menghidupkan semangat dan harapan bagi kami. Kami masih saja lemah, terbelenggu dalam kedukaan, ratapan dan keluhan, bahkan dalam dosa. Sudilah ampuni kami, ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan kita beroleh pengampunan. Sebab itu marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14, demikian bunyinya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah anugerah Allah, dan marilah kita senantiasa hidup dalam anugerah-Nya. Ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku.
Umat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kini hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah melalui firman-Mu itu, supaya hati dan hidup kami diubahkan semakin seturut dengan kehendak-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan sungguh boleh kami hayati, kami mengerti, kami pahami dan boleh kami lakukan dalam hidup kami selanjutnya. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah karena kami siap mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan hari ini akan kita baca dari dua bagian. Yang pertama dari Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat 37 sampai 39, dilanjutkan dari Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai dengan 21, yang demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita lanjutkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21 yang demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata-kata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap menikmati sukacita. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menerima aliran hidup dari Roh. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, salah satu iklan TV yang sering kita saksikan adalah iklan pipa pralon Wafin, di mana iklan ini mengangkat moto di mana air mengalir sampai jauh. Moto tersebut ingin mengatakan kepada kita bahwa melalui pralon itu, air dari sumber air tertentu dapat dialirkan ke tempat-tempat yang dituju. Entah itu sekolah, rumah, hotel, atau bahkan tempat ibadah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang akan terjadi jika air dari sumber tersebut tidak bisa sampai kepada tempat pelanggan, padahal sumber airnya tetap mencukupi? Pasti kita atau petugas PDAM akan segera mencari penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya adalah karena pipa tersebut tersumbat kotoran atau sampah atau tanah. Atau bisa jadi terjadi kerusakan instalasi pada jaringan pipa sehingga air tidak bisa mengalir sampai ke pelanggan. Bapak Ibu, saya mengingat beberapa tahun lalu sebelum gereja kita memiliki sumur bor, kita seringkali mengalami kesulitan air karena air pump macet, tidak dapat mengalir meskipun pada musim penghujan. Dan itu berakibat kita mengalami kekurangan air untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, agar air dapat mengalir dengan baik
maka pipa memiliki peran yang cukup penting. Sekalipun juga harus didukung dengan sistem instalasi yang baik. Dan selain menjadi sarana agar air dapat mengalir, pipa juga bermanfaat untuk menjamin kualitas air yang bersih. Air dari sumber yang baik mengalir melalui pipa yang baik, melalui instalasi yang baik, tentu akan sangat memungkinkan kualitas air tersebut terjaga dengan baik. Demikian juga sesungguhnya hidup dan kehidupan setiap orang Kristen, hidup dan kehidupan orang-orang percaya. Kita juga harus berfungsi seperti pipa yang menerima aliran air dan mengalirkannya kepada pihak lain. Tetapi bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita? Atau justru sebaliknya, kita melihat ada banyak orang Kristen dan mungkin termasuk saya dan saudara juga, hidup tidak mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hidupnya terkurung oleh tembok egoisme. Hidupnya terpenjara oleh keinginan-keinginan duniawi yang membutakan mata hatinya, sehingga hidupnya tidak dapat melihat penderitaan dan kebutuhan sesama. Kita tidak mampu keluar dari diri kita untuk menjumpai mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan para murid Yesus. Mereka ternyata kehilangan nyali untuk bisa menghadapi kenyataan setelah Yesus disalibkan dan mati. Mereka merasa takut, kecewa, dan mungkin juga marah dalam dirinya, sehingga mereka menutup pengharapan rapat-rapat, sebagaimana mereka menutup rapat-rapat pintu rumah dari dalam. Mereka bersembunyi, menyembunyikan diri dari orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, hal ini sangat masuk akal. Karena selama ini para murid hidup bersama dengan Yesus dalam pelayanannya. Dan ketika Yesus ditangkap dan dihukum mati, maka mereka sadar akan sebuah konsekuensi. Mereka pun bisa mengalami hal yang sama. Dan mereka dicekam oleh rasa takut yang berlebihan. Mereka mengurung diri dan tidak sanggup untuk keluar dari rasa takut itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, jangankan untuk bersaksi, untuk sekedar unjuk muka saja mereka tidak berani. Untuk sekedar menampakkan wajahnya kepada khalayak ramai, para murid ini tidak berani. Mereka sungguh-sungguh berada dalam situasi yang sulit karena ketakutan. Injil Yohanes menyebut bahwa para murid itu takut dengan orang-orang Yahudi. Dalam hal ini adalah takut kepada para pemimpin Yahudi.
Bahkan pada saat berita kebangkitan Yesus diperdengarkan kepada mereka, hal ini pun tidak serta-merta membuat mereka memiliki gairah hidup, tidak serta-merta membuat mereka bangkit dari keterpurukan. Bahkan mereka merasa bahwa hal itu adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal. Dan mereka memang menemukan fakta bahwa kubur Yesus kosong dan mendapati kain kafan yang terlipat. Mereka kemudian memang percaya kalau Yesus sudah bangkit. Namun demikian sesaat setelah itu mereka kembali menutup pintu, mengunci diri bersama dengan murid-murid yang lain. Kembali bahwa ketakutan itu masih melanda kehidupan para murid. Mereka menjadi ragu, takut, dan kehilangan kepercayaan, bahkan juga kehilangan harapan hidup. Umat Tuhan yang terkasih, memang para murid adalah manusia biasa. Mereka merasa takut setelah pengalaman-pengalaman yang dia lihat, dia saksikan, dia alami, dan mereka membutuhkan penguatan. Yesus tahu bahwa mereka membutuhkan penguatan itu. Dan Yesus hadir di tengah-tengah ketakutan mereka. Yesus menembus pintu di mana mereka berkumpul. Yesus hadir untuk menguatkan mereka. Semula keraguan itu tetap ada. Namun setelah mendengar salam yang khas dari Tuhan Yesus, damai sejahtera bagimu, segera mereka memiliki sukacita, segera mereka memiliki gairah hidup yang dibangkitkan. Ditambah lagi setelah mereka berkesempatan untuk melihat langsung luka di tangan dan kaki, itu semakin membuat mereka yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Masih banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah itu, yaitu bahwa kemudian Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan membuat mereka kembali memiliki daya hidup yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam menguatkan kehidupan para murid. Yang pertama adalah kehadirannya yang mengalahkan dimensi ruang dan waktu dengan cara menembus pintu. Yang kedua, menunjukkan bekas luka yang ada di tangan, kaki, bahkan lambungnya. Dan yang ketiga, Yesus menguatkan para murid dengan cara menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Kuasa Roh Kudus itu menjadi semakin sempurna ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, di mana para murid Yesus mendapatkan penguatan, keberanian untuk bersaksi atas semua kebenaran. Kebenaran bahwa Yesus yang disalib itu kini sudah bangkit, memberikan pengharapan, memberikan sukacita
memberikan semangat hidup, kebenaran bahwa Yesus tidak membiarkan mereka sendirian. Pencurahan Roh Kudus digambarkan seperti lidah api yang menyentuh para murid, yang membuat mereka berkemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa. Ini menunjukkan adanya energi perubahan dalam kehidupan para murid. Dan yang terjadi lebih lanjut adalah ada perubahan yang nyata dalam diri para murid. Dari kondisi takut diubah menjadi berani. Dari kondisi hanya berdiam diri, tidak mampu bersaksi, menjadi pribadi-pribadi yang mampu bersaksi dengan luar biasa. Dan dari peristiwa turunnya Roh Kudus ini, kita menyadari satu hal, yaitu bahwa Roh Kudus memberi kuasa yang dahsyat bagi para muridnya. Pentakosta membawa banyak sekali perubahan dalam sejarah kekristenan. Melalui Pentakosta, Injil tersebar ke seluruh bumi. Gereja tersebar dan bertumbuh di mana-mana. Gereja dikenal oleh banyak pihak yang meskipun tidak mengenal Yesus secara langsung. Tetapi begitu banyak karya Roh Kudus di dalam dunia ini. Dan olehnya kita patut memahami bahwa semua yang terjadi, bahwa talenta yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya memang bermacam-macam. Namun semuanya mengarah kepada satu pribadi, yaitu Kristus sendiri. Semua kuasa ilahi yang menyertai kita, bahkan mujizat-mujizat yang terus ada sampai pada saat ini, bukan untuk kemuliaan manusia, bukan untuk kemuliaan diri kita, melainkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh Kudus itu juga yang mengurapi kita semua, sehingga kita memiliki aneka ragam berbagai macam karunia dalam pelayanan. Namun, satu tujuan yang harus kita miliki bersama, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan, melayani sesuai kehendak Tuhan. Dan melalui Roh Kudus itu juga kita diberi keberanian untuk menjadi umat miliknya. Kita juga disertai oleh Tuhan untuk memiliki pengharapan yang jauh di atas ketakutan-ketakutan kita, yang mengatasi kelemahan dan kekhawatiran kita. Dan lebih dari itu, Roh Kudus ialah yang akan menuntun hidup kita memahami rahmat dan pengampunan Allah atas dosa manusia. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita merayakan Pentakosta. Kita merayakannya dengan semangat keberanian, keteguhan, kesetiaan, dan perubahan hidup dengan satu motivasi, yakni hidup memuliakan Tuhan. Kita harus memahami bahwa kuasa Roh Kudus
telah membuat kita memiliki motivasi pelayanan yang benar dan akan memampukan kita untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita sebagai gereja yang tidak hanya memiliki lingkup lokal, klasikal, sinodal, tetapi juga lingkup global. Gereja akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa berperan aktif di dalam berbagai upaya menciptakan shalom Allah itu kepada dunia. Oleh karena itu, mari kita merayakan Pentakosta ini dengan berbagi keberanian hidup dan menjadi pewarta keselamatan. Terlebih dalam tradisi GKJ bersamaan dengan peringatan Pentakosta, gereja juga menetapkan sebagai waktu untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan unduh-unduh. Meskipun tahun ini persembahan unduh-unduh sedikit berbeda nuansanya, namun kiranya itu tidak mengurangi semangat kita untuk mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Nah, oleh karena itu marilah kita wujudkan rasa syukur kita karena kita telah menerima aliran air hidup, yaitu Roh Kudus yang memberi daya hidup bagi kita. Dan kita pun harus mengalirkan air hidup itu kepada pihak-pihak lain. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, hiduplah dalam semangat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh sejenak.
Umat kami undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang masa dan di segala tempat, marilah kita menyegarkan iman kita dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa syafaat kita kepada Bapa di surga. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami datang menghampiri tahta kemuliaan di surga ya Bapa. Kami membawa rasa syukur kami oleh karena hari ini kesekian kalinya kami memperingati hari Pentakosta. Hari di mana turunnya Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya. Dan melalui peringatan Pentakosta ini kami disadarkan bahwa perjalanan hidup dan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya selalu disertai, selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kiranya kami senantiasa membuka diri kami, membuka hati kami, membuka hidup kami, supaya Roh Kudus itu berkenan memimpin kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, perkenankan kami ingin menaikkan syafaat kami, permohonan kami, yaitu untuk para dokter, tim medis, relawan, agar mereka senantiasa Tuhan karuniakan hikmat untuk dapat menolong para pasien, menolong para penderita COVID-19. Demikian juga kami berdoa untuk para pasien ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka satu persatu, sehingga pada akhirnya mereka boleh disembuhkan dan bangkit kembali melewati semuanya. Bahkan mereka bisa menjadi saksi bahwa masih ada Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah, kiranya Tuhan karuniakan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang muncul akibat pandemi COVID-19 ini. Demikian juga berdoa untuk para pemimpin gereja, kiranya Tuhan karuniakan hikmat sehingga para pemimpin gereja mampu menata pelayanan dengan baik dan benar. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk para peneliti, ilmuwan, kiranya mereka Tuhan tolong supaya dapat menemukan vaksin pembunuh virus Corona ini.
Kami juga berdoa ya Tuhan bagi masyarakat yang sampai dengan hari ini kehilangan pekerjaan sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengalami kesusahan. Banyak orang yang menganggur sampai dengan detik ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya mampukan mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini. Karena dengan iman kami mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya untuk selama-lamanya dalam situasi seperti ini. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Dan kami mengimani bahwa wabah corona akan segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa ini dan kami ingin menutup doa ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dalam sebuah pujian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, ketika kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita, hati kita akan dipenuhi syukur kepadanya. Dan terlebih dari itu, kita juga bersyukur untuk Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Meskipun di tengah berbagai keprihatinan hidup, pun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, berkat Tuhan tidak pernah sirna. Di hari Pentakosta ini, kita juga akan menghaturkan persembahan unduh-unduh atau persembahan syukur tahunan dengan dilandasi pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Selamat menghaturkan persembahan syukur Pentakosta dan persembahan unduh-unduh. Umat menghaturkan persembahan sambil menyanyikan PKJ 145 bait 1 dan ketiga. Dalam iringan umat Kristus
Mari kita haturkan persembahan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hati kami berlimpah dengan ungkapan syukur, manakala kami menghayati berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Betapapun hidup kami tidak lepas dari pergumulan, kesulitan dan berbagai keprihatinan, namun berkat-Mu tak pernah sirna. Engkau terus memelihara kehidupan kami, terlebih melalui Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan cinta kasih-Mu yang terus menyertai kami. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kami kepadamu, perkenankan kami menghaturkan persembahan kami, baik persembahan syukur memperingati Pentakosta saat ini, maupun persembahan unduh-unduh sebagai bentuk persembahan syukur tahunan, juga persembahan syukur dalam bentuk yang lain. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan, sehingga persembahan kami boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk pelayanan kami kepada Tuhan melalui gereja-Mu ini. Mampukan kami agar kami terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kehidupan kami, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan menghadirkan berkat Tuhan bagi banyak orang. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Dikasih Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara dan terus memperbarui hidup saudara agar senantiasa berkenan kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.